Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam Bu Sri Hatun. Assalamualaikum Bu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri Hatun. Gimana kabarnya Bu dia hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kabarnya sehat. Alhamdulillah ya sehat nggih. Bu dia, ini saya akan bertemu dengan Bu dia untuk melakukan observasi di kelas Bu dia. Iya. Bu dia, ini kira-kira waktunya bisanya kapan? Bisanya sekarang juga bisa, karena sekarang pembelajaran anak-anak. Oh gitu. Iya, Berarti nanti setelah istirahat itu Iya. jam berapa Bu dia? Jam ke-4. Oh ya, ya Bu dia, ya. Makasih Bu dia atas waktunya ya. Ya. Sebelum kita lakukan observasi atau revisi akademik, saya akan bertanya beberapa hal Bu dia. Iya, apa-apa. Mestinya kalau kita mau pembelajaran itu kan ada persiapan ya. Iya. Nah, Bu dia kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Untuk ini materinya tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, tujuan pembelajarannya siswa bisa menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, diantaranya tabung, terucut, terus bola. Oh Gitu ya, dia. Kira-kira nanti Bu dia dalam persiapan pembelajaran itu nanti yang diperlukan apa saja? Yang diperlukan nanti penggaris, misalkan kertas untuk membuat tabung, bola, terucut, untuk apa itu eksperimen. Untuk eksperimen menentukan luas permukaan tabung, terucut dan bola. Oh iya, nanti tentang kesiapan siswa Bu dia. Ya, nanti kan kita membicarakan tentang kesiapan siswa. Kira-kira siswa itu yang perlu disiapkan yang apa? Dalam hal apa? Siswa yang perlu disiapkan dalam hal materi, Iya. terus kertas, Iya. alat-alat untuk menggambar, alat-alat untuk menulis, penggaris, terus lem. Oh iya, ya. Ya. Nanti Bu dia juga mempersiapkan yaitu tentang area pembelajaran. Nanti area pembelajaran kira-kira yang panjenengan prioritaskan itu yang bagaimana? Untuk yang saya prioritaskan menghitung luas permukaan dan volume. iya. Dulu ya. Iya. Nanti persiapan dia tentang perangkat pembelajaran. Ya. Nanti kira-kira dia yang disiapkan perangkatnya dalam bentuk bagaimana atau apa saja yang disiapkan? Untuk yang disiapkan SRPP, buku ajar, Ya. atau buku-buku pendamping lainnya. Ya, dia. Nanti tentunya dalam pembelajaran dia itu kan ada semacam keberhasilan atau keberhasilan. Nanti keberhasilan yang panjenengan inginkan tujuannya dalam pembelajaran nanti itu bagaimana dia? Yang saya inginkan, saya harapkan siswa itu bisa menghitung luas permukaan tabung, terucut, bola, dan menghitung volumenya tabung, terucut, bola. Itu yang saya harapkan. Siswa itu bisa menentukan hasilnya. Ya, saya harap anak-anak bisa menghitung. Oh iya, Bu dia, terima kasih. Nah, nanti setelah kita observasi Bu dia ya, nanti ada refleksi tidak lanjut ya. Kira-kira kapan dia bisa bertemu kembali? Untuk refleksi 2 hari ya Bu ya. 2 hari setelah ini ya. Berarti ini dari Senin berarti Rabu itu dia ya Bu dia. Terima kasih karena Bu dia sudah meluangkan waktu untuk kegiatan observasi seperti ini. Nanti kita jam ke-4 Bu dia nanti panjenengan di kelas. Ya, saya mohon maaf, saya akan mengobservasi tentang belajarnya Bu dia. Dan untuk hari Rabu nanti kita ketemu lagi untuk kegiatan refleksi hari. Itu Bu dia Terima kasih Bu dia sebelumnya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama. Siap, gerak. Rancang depan. Gerak.
Ini semua dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Silakan kalian berdoa. Topinya dilepas dulu ya. Kalau masuk kelas topinya dilepas. Silakan kalian berdoa. Tolong tasnya ditaruh ya. Sebelum mengawali pembelajaran, kalian biasanya apa? Rutinitas yang biasa dilakukan adalah berdoa. Sudah. Terus sekarang apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang berdoa di sini. Salah satu rutin untuk jadi pelajaran kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harus nyanyi ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan kalian duduk kembali. Kalian buka buku pelajaran ya, buku paket dan buku tulis kalian. Sebelum pindah ke materi selanjutnya ya, bagaimana kalau kita refreshing sebentar? Kalian kan kelas bilingual ya, berarti bilingual kan dua bahasa, bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Indonesia. Sekarang kayak gimana kita nyanyi bareng-bareng nyanyi lagu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kan sudah bisa semua ya. Ya, sekarang lagu bahasa Inggris, silakan judulnya apa? Ini salah satu
muncul dari kata bahasa Inggris stroke. Apa? Stroke. Ya. Dimulai. 1. Bisa tepuk tangan ya. Oke, ya. Bisa. Sampai tepuk tangan jangan lupa. Pokoknya coba santai saja, relax ya. 1, 2, 3. Happy aja kalau nyanyi ya. Ayo 2, 3. My hands, your hands, I am like ocean, drifting, weightless, waves try to break it. I do anything to save it, but it is so hard to save it. My hand, your hand, stick out like hookers, cages between us, breaking with no end. So many words we're not saying. Don't wanna wait till it's done. You make me strong. I'm sorry if I say I need you, but I don't care. I'm not scared of love. 'Cause when I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong that you make me strong? Think of how much love that's been wasted. People always try to escape it. No one will stop their heart breaking. There's nothing I'm running from. You make me strong. I'm sorry if I say I need you, but I don't care. I'm not scared of love. 'Cause when I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong? So baby, falling apart. Cause you make me strong. I'm sorry if I say I need you, but I don't care. I'm not scared of love. 'Cause when I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong that you make? I'm sorry if I say I need you, but I don't care. I'm not scared of love. 'Cause when I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong that you make me strong? Reflek ya. Dari mereka ya. Sekarang waktunya kita mulai pembelajaran ya. Kemarin materinya tentang komponen dan segmen bangun datar. Ya, sekarang materinya adalah bangun rumah. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang tabung. Sekarang kita pelajari tentang runcut. Nah, tabung kemarin yang kita pelajari adalah luas permukaan dan volumenya. Kalian juga sudah membuat jaring-jaring dan membuat bangun rumah tabung. Nah, sekarang siapa yang bisa masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang luas permukaan tabung? Silakan kalian tulis luas permukaan ya. Silakan kalian maju. Siapa namanya? Ya. Terus gimana ya? Bisa? Ini spedolnya.
lewati, ganti materi lagi ya. Ya. Kasih applause untuk teman-teman. Materinya bangun ruang sisi lengkung. Nanti yang kalian pelajari adalah luas permukaan apa tabung, terus luas permukaan kerucut, luas permukaan bola. Begitu juga volumenya, volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Sekarang tujuan kalian mempelajari materi ini, materi bangun ruang sisi lengkung. Tujuannya anak-anak ya, sekarang kalian sudah membuat, kemarin kan kalian sudah membuat ini bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Yang pertama kita pelajari tabung. Nah kalian nanti saya suruh untuk menentukan luas permukaan dan volume tabung yang ada, bangun yang ada di depan kalian ini. Kamu hitung ya, jari-jarinya berapa, tinggi tabungnya berapa. Nanti kalian hitung luas permukaan dan volumenya. Ya, siap? Silakan kalian kerjakan tugasnya itu. Kamu diskusikan dengan kelompokmu. Nanti kamu bisa tugasnya ini bisa tidak semuanya satu anak yang mengerjakan. Ada yang menghitung, ada yang membuat ini, yang menentukan ini jari-jarinya, tingginya, terus nanti ada yang menghitung luas permukaan dan volumenya. Ya, silakan ayo dikerjakan. Bukunya dikeluarkan di sini. Ayah saya. Mempelajari menentukan luas permukaan tabung dan volumenya. Tadi ada sudah yang menjawab ya, perwakilan tiap kelompok ya. Sekarang karena waktunya sudah habis, sudah pulang, kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan pada saat pulang sekolah. Silakan berdoa. Amanu wa amilus solihat
Assalamualaikum Budi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Budi ya? Kabarnya baik, Gus Riatun. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Bisa bertemu dengan Gus Riatun. Alhamdulillah Budi ya. Hari ini kita akan ngobrol sedikit agak lama. Nggih. Gak apa-apa Budi ya, nggih? Ya nggak apa-apa Gus Riatun. Bu, kalau boleh bertanya, akhir-akhir ini saya perhatikan kok Budi ya kelihatan ada masalah apa Budi ya? Sebenarnya ini ada sedikit permasalahan saya yang saya hadapi di Gus Riatun. Mungkinkah Gus Riatun bersedia untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi? Insya Allah bersedia Budi ya. Kira-kira apa yang saya bantu Budi ya? Saya ingin mendapat solusi tentang masalah yang saya hadapi Gus Riatun. Terus apa lagi Budi ya? Saya ini bingung mengapa kok saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya masalah di kelas Gus Riatun ini. Terus kira-kira coba Budi ya diceritakan tentang apa yang Budi rasakan saat ini. Saya itu kalau di kelas 9B saya itu kurang nyaman Gus Riatun mengajar di kelas 9B. Kira-kira kenapa ya? Apa penyebabnya ya? Banyak siswa yang kurang perhatian terhadap saya. Jadi saya menerangkan itu banyak yang tidak memperhatikan saya. Jadinya saya itu merasa gimana kurang nyaman. Terus tugas-tugas yang saya berikan itu banyak yang nggak mengerjakan. Terus ulangan itu nilainya juga jelek ya. Itu Saatnya jam ke-6 dimulai. Coba bisa saya minta bantuannya untuk menghadapi It's time to begin the sixth lesson. Lalu bagaimana menurut Budi? Saya ini berarti harus mencari titik permasalahannya Gus Riatun. Iya, dia. Jadi menurut Budi ya, pertanyaan ini atau pembicaraan ini kita tujuan untuk apa Budi ya? Menurut saya ini untuk mendapat solusi yang tepat agar kelas yang saya ajar ini mendapat perhatian yang serius dari pelajaran yang saya ajarkan. Jadi kalau seperti itu, hambatan apa yang menjadi hambatan Budi ya selama ini? Menurut saya ini saya amati, saya dekati anak-anak itu kekurangan kurang perhatikan mata pelajaran saya karena anak-anak mungkin kekurangan buku penunjang ya, ataukah mungkin buku penunjangnya hilang, dia tidak mau matur ke bapak ibu perpus, atau mungkin dia belum pinjam ya, saya kurang tahu. Pokoknya pada saat waktu pembelajaran saya di kelas itu banyak anak-anak yang tidak membawa buku penunjang. Akhirnya tugas yang saya berikan ini mereka tidak mengerjakan, entah dia karena malas atau dia mungkin belum bisa, saya kurang tahu. Makanya saya mohon untuk Gus Riatun mencari solusinya bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Saya juga nyaman mengajar di kelas 9B. Lalu bagaimana pendapat Budi? Apakah prioritas yang akan dilakukan? Saya akan mencoba meminta anak-anak yang belum memiliki buku penunjang untuk bergabung sementara dengan temannya. Terus kemudian untuk kalau ada rezeki ini nanti akan saya fotokopikan secara bertahap tiap bab saja. Kira-kira Budi ya mempunyai rencana lain apa untuk tidak lanjutnya selanjutnya? Untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat materi di PowerPoint ya, selain buku penunjang ya, memfotokopikan buku penunjang, saya ingin membuat PPT atau materi PowerPoint yang nanti pakai LCD sehingga anak-anak bisa tersampaikan materi yang saya sampaikan ya, tidak hanya itu saja, mungkin dari metode yang lain, PowerPoint seperti itu ya. Ya, itu bagus Bu. Ya. Lanjutnya bagaimana dengan tidak lanjut ibu selanjutnya untuk mengetahui perkembangan siswa setelah itu melakukan kegiatan tersebut? Saya akan melihat perkembangan
siswa kelas 9B itu melalui hasil ulangan. Ya, misalkan kalau sebelum saya menggunakan LCD, misalnya PowerPoint, saya cross check nilainya, saya bandingkan dengan nilai yang sudah saya memakai PowerPoint. Saya bandingkan nilai hasil ulangannya. Kalau ada perkembangan, berarti mereka sudah bisa memahami materi. Tapi kalau masih ada yang tidak sesuai dengan perkembangan, belum berkembang nilainya, tidak ada kenaikan, berarti perlu pendekatan khusus ya secara pribadi terhadap anak tersebut. Nah, bagus sekali Bu Diah, memang kita harus seperti itu. Ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk tanggung jawab tentang apa yang kita kerjakan, terutama untuk menghadapi siswa yang mempunyai permasalahan. Situasi yang kita hadapi memang harus diberikan dengan cara bijaksana. Iya, Bu Siratun. Saya terima kasih kepada Bu Siratun yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kepada saya sehingga saya tahu apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu Diah kemudian dan adanya pasti bisa. Semangat Bu Diah. Terima kasih Bu Siratun atas semangatnya, motivasinya. Mudah-mudahan saya bisa terus semangat dan bisa terus belajar dengan teman-teman yang lain termasuk Bu Siratun ini. Dia sepertinya kok ceria. Iya, ceria sesuai pagi hari ini yang cerah. Ya, sepertinya kok tambah gimana gitu dia. Tambah cantik. Alhamdulillah. Bu Siratun kok ada kalau memuji. Tambah cantik, tambah gemuk. kelihatan subur. Ya, bagaimana dia? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Putranya dia bagaimana? Adanya baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Dia ini putranya udah kelas 9 ya? Iya, kelas 9. Nggih. Sudah mau SMA. Oh gitu dia. Nggih. Rencana mau Melanjutkan ke SMA Ngalo saja yang dekat dengan rumah. ya. Nah, dia sebelumnya saya minta maaf karena saya mengganggu waktunya dia. Ya, tidak apa-apa Bu Siratun. Sama teman kita kan harus saling membantu. Saya juga berterima kasih sekali karena dia berluangkan waktu untuk kegiatan ini. Tidak apa-apa Bu Siratun. Dia kemarin kita melakukan serangkaian kegiatan mulai dari kegiatan pra observasi. Kemarin saya sudah dengan Bu Diah melakukan pra observasi, wawancara sekedarnya tentang persiapan pembelajaran. Terus yang kedua kemarin kita sudah melaksanakan Bu Diah melakukan pembelajaran di kelas ini bilang di kelas dengan sesuai dengan pembelajaran dia dengan tujuan tadinya Bu Diah ke pertemuan pada pagi hari ini adalah tujuan kita adalah melaksanakan kegiatan pra observasi setelah pembelajaran. Pembelajaran kemarin sekitar waktunya 30 menit dari masa pembelajaran. Sekarang saya di sini mau melaksanakan sebuah coaching berupa pra observasi tentang bagaimana setelah kegiatan berlangsung itu nanti bagaimana bukan Bu Diah ya. Nah, kita santai Bu Diah. Santai saja. Tidak usah tegang. Kita di sini hanya sharing, kita sini hanya curhat ya. Mungkin nanti Budi ada masalah, ada kendala, ada sesuatu mungkin saya bisa memberikan pencerahan. Membantu saya belum bisa karena saya masih karakter saya masih juga seperti Budi. Bukan Budi ya. Berarti Budi ya, tujuan kita adalah coaching tentang pra observasi pembelajaran. Bukan Budi ya. Budi ya. Bagaimana pendapat Bu Diah setelah menyaksikan pelajaran yang kemarin Bu Diah? Untuk pembelajaran yang kemarin saya rasa menurut saya sudah sesuai dengan
RPP yang saya buat, tanggalnya, waktunya, terus untuk durasi waktunya saya rasa itu sudah cukup sama ya dengan RPP. Saya rasa sudah cukup baik menurut saya. Anak-anak ya saya rasa banyak yang antusias untuk mengikuti pembelajaran. Terus kemarin juga anak-anak pas awal pembelajaran mereka saya ajak untuk bernyanyi sebagai pembuka, merefresh otaknya sebelum kita melangkah ke materi. Nah itu menurut saya sudah sesuai RPP yang saya buat menurut saya. Apakah Budia sudah masyarakat benar sesuai dengan proses yang direncanakan Budia? Saya rasa sudah, tapi belum maksimal, sehingga masih perlu bimbingan dari para senior, masukan, terus mungkin tambahan wawasan-wawasan sehingga bisa menambah wawasan saya untuk implementasi pembelajaran saya di kelas. Budia coba diceritakan hal-hal yang memuaskan ya dalam pembelajaran kemarin. Hal-hal yang saya rasa sangat memuaskan, saya tuh puas dengan hasil anak-anak ketika saya setelah memberikan materi. Anak-anak kemarin saya suruh untuk menghitung luas permukaan bangun ruang dan volume bangun ruang. Dia itu bisa menjawab dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan rumusnya, cara-cara pengerjaannya juga tepat. Saya merasa puas. Tapi meskipun ada 1-2 anak yang belum bisa, perlu masih bimbingan lagi, tapi kemungkinan 80% anak-anak sudah saya rasa sudah bisa melaksanakan apa yang materi saya sampaikan ini. Terus Budia, bagaimana langkah Budia untuk mengatasi anak-anak yang kurang bisa memahami pembelajaran Budia? Untuk mengatasi masalah anak-anak yang belum bisa memahami materi saya punya trik ya. Misalkan saya beri latihan soal atau dir, mungkin ya bisa di luar jam pembelajaran. Berapa anak gitu mungkin yang berminat ya, antusias, yang punya semangat. Mungkin kan ada anak-anak yang namanya anak ya, ada yang punya semangat, ada yang tidak punya semangat karena ya nggak bisa lah ya ini ya. Tapi ini ada anak-anak yang sangat semangat. Ini saya beri latihan, misalkan semacam drill, soal-soal latihan, saya kasih bimbingan sehingga dia bisa menjawab soal-soal itu dengan benar, dan cara penyelesaian masalah di soal itu dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Budia. Untuk selanjutnya tentang tujuan pembelajaran atau ketercapaian tujuan pembelajaran sudah sampai sejauh mana? Menurut saya untuk tujuan pembelajaran kemarin itu saya rasa sudah hampir 85% ya, tidak 100% ya Bu Siraton, karena 100% itu kan sempurna nanti. Sekitar 85% itu sudah mencapai kriteria tercapai gitu menurut saya. Jadi dilihat dari antusias dari anak-anak tadi dalam mengerjakan soal-soal, dalam menentukan luas permukaan bangun ruang dan volume bangun ruang, itu anak-anak saya lihat cara pengerjaannya itu sudah banyak yang bisa, banyak yang hampir benar gitu. Meskipun ada kekurangan sedikit-sedikit untuk soal satuan, nah itu misalkan dia merubah satuan dari sentimeter ke meter, itu mungkin ada ya 1-2 anak yang masih belum bisa, masih belum paham. Tapi karena diberi latihan terus, diberi bimbingan, insya Allah ya anak-anak bisa. Iya.
Berarti tercapaian tujuan hampir 100% dia ya. Sekitar 85 lah. 85%. Nggih. Nah, tentunya siswa itu kan mengalami kendala dia atau kesulitan. Kendalanya atau istilahnya apa dia untuk siswa sendiri? Kendala. Keterbatasan, kalau ini keterbatasan alat peraga gitu. Ya, dari sekolah mungkin keterbatasan alat peraga. Kemarin sudah ada alat peraga Bu, tapi mungkin ya karena kelasnya gonta-ganti, moving, kelas balik kelas lagi, balik moving lagi, mungkin alat peraganya itu banyak yang sudah hilang. Kemarin ada Bu, alat peraga itu tabung, terus kerucut, terus bola itu ada sebenarnya untuk alat peraga. Itu kemarin untuk mensiasati anak-anak biar tahu bukti fisiknya. Anak-anak saya suruh membuat jaring-jaringnya dan membuat bendanya itu. Misalkan kalau tabung, saya suruh membuat jaring-jaring tabung dan tabungnya yang sudah dilem ya, sehingga dia tahu oh ini mana tingginya, mana luas alasnya, itu dia tahu. Terus kerucut juga gitu, saya suruh pembuktian rumusnya. Kalau luas kerucut, kalau volume kerucut itu 1/3. Nah, 1/3 itu dapat dari mana? Nah, luas kerucut itu dengan bola itu kan 1/3-nya. Dengan tabung itu 1/3-nya tabung. Nah itu dia saya suruh membuktikan antara volume kerucut dengan volume tabung itu 3 kalinya volume tabung itu 3 kalinya volume kerucut. Jadi diperoleh 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti selama ini siswa kekurangannya dalam bentuk media dalam bentuk media pembelajaran. Nah, berarti nanti bisa disiapkan oleh siswa itu sendiri, Bisa disiasati oleh siswa sendiri dengan cara membuat tadi. Tidak harus dari sekolah. Sekarang kaitan dengan guru atau Budiah sendiri. Budiah kesulitannya dalam pembelajaran kemarin itu apa saja Budiah? Kesulitan Panjenengan dalam pembelajaran kemarin. Kesulitan materi apa kesulitan? Materi atau mungkin pengelolaan kelas, atau mungkin apa itu penanganan siswa, bagaimana ya kesulitan Budiah sendiri. Untuk menurut saya itu kesulitannya tidak terlalu parah ya Bu Seraton, hanya ya sedikit-sedikit saja kesulitannya dengan siswa. Saya lihat itu siswa ada yang kurang konsentrasi, ada misalkan yang ngantuk pada saat pembelajaran saya itu, tapi ya tidak semuanya, mungkin dia ya ketiduran karena mungkin bangunnya tidurnya terlalu malam gitu, mungkin. Nah itu kesulitan yang saya alami seperti itu. Ya, gini Bu Dia. Dalam perjalanan itu ada 3 serangkaian. Yang pertama adalah tentang budaya positif. Yang kedua tentang KSE. KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Yang ketiga adalah tentang diferensiasi. Perbedaan. Coba Budia diceritakan budaya positif apa yang dia kembangkan terhadap pembelajaran kemarin ya, terhadap pembelajaran misalkan kemarin saya menanamkan siswa untuk tata krama. Misalkan untuk masuk ke kelas saya suruh siswa untuk berbaris di depan kelas ya, itu saling dengan bapak ibu guru waktu masuk kelas pada saat sebelum pembelajaran. Setelah itu budaya yang kedua, mereka berdoa sesuai dengan agamanya. Tapi di sini rata-rata agamanya Islam. Ya, kalau di sekolah ini rata-rata kan agamanya Islam, sehingga ya berdoanya ya sesuai berdoa yang diajarkan di sekolah itu. Terus setelah itu untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak, saya ke sekolah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, membuat seperti semacam apa ya itu ya,
semacam harian itu loh, setiap kalau pembiasaan pada waktu sebelum pembelajaran jam pertama itu dilakukan menyanyikan Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada anak didik. Terus setelah berdoa terus KSE-nya, ya KSE-nya, ya sosial emosional. Itu untuk menghindari rasa tegang pada saat mau memulai pembelajaran, saya ajak anak-anak untuk bernyanyi dulu, ya sambil tepuk tangan, karena menurut saya itu tepuk tangan bisa meningkatkan semangat. Menurut saya loh ya, ini bisa meningkatkan semangat, dia kembali fresh otaknya dengan bernyanyi seperti itu, dia akan merasa tidak jenuh dengan pelajaran yang saya sampaikan nanti. Itu menurut saya lebih berat. Iya, betul dia. Iya, betul. Saya rasa juga sama ya. Karena anak itu sebelum kita mulai pelajaran kan hatinya harus fresh, merasa senang dulu, senang tertarik dulu. Pertama tertarik dengan gurunya, harus itu tertarik dengan gurunya. Kalau gurunya sudah nggak suka, maka anak itu juga muak dengan pembelajarannya tadi. Ya betul ya. Terus tentang diferensi budaya. Pastinya kan di dalam kelas itu ada berbagai keperluan anak dengan berbagai mereka kebutuhan anak kan berbeda. Ada yang visual, yang audio, ya ada bagaimana dia mengelompokkan tugas untuk mereka. Untuk yang berdiferensial ini pembelajaran dengan berdasarkan perbedaan kebutuhan siswa ya. Ada anak-anak mungkin yang hanya mendengarkan saja dari ceramah saya yang setiap hari saya sampaikan misalnya materi, dia sudah paham, ya sudah bisa mengerjakan apa yang saya sampaikan, misalkan ada anak seperti itu. Tapi ada anak yang audiovisual ya Bu ya, mendengarkan dan yang melihat gitu ya. Mendengarkan dan melihat berarti dengan cara memberikan latihan-latihan gitu, latihan soal itu kan nanti dia kan dengan menjawab latihan soal dia itu bisa berlatih cara menyelesaikan masalah dari soal tersebut dan diberi bimbingan cara-caranya, langkah-langkahnya, menentukan rumusnya, yaitu dengan cara seperti itu berdiferensialnya Mungkin dia ada alternatif lain dia untuk menyelesaikan masalah kesulitan anak dan dia sendiri mungkin ada kebiasaan lain atau cara-cara yang lain. Saya memberikan kebebasan kepada anak mencari sumber atau buku-buku lain, bisa dari internet, tidak dari saya sumbernya ya, tidak dari buku dari sekolah maupun dari saya. Saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mencari informasi di internet, misalkan di Google, itu kan mesti kan banyak, masih di buku-buku yang lain, di perpustakaan juga disediakan seperti itu untuk mengatasi masalah anak-anak yang berdiferensial. Dia saya rasa dia sudah memberikan gambaran yang jelas, gambaran yang rinci tentang kegiatan pembelajaran minggu kemarin. Kesan umum dia palingnya mempunyai kesan umum, kesan yang bagaimana dengan apa yang Panjenengan lakukan untuk pembelajaran yang kemarin. Dengan adanya supervisi kelas ini, saya sangat terkesan ya dengan adanya supervisi kelas yang supervisor yang diberikan supervisornya Bu Sri Atonda ya kemarin ya. Saya tuh sangat semangat ya untuk memberikan pembelajaran itu harus ya sesuai dengan RPP yang saya buat, harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi saya tahu dengan cara seperti itu bisa memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP dan bisa saya kembangkan sendiri. Itu menurut saya. Berarti dengan adanya kegiatan itu dia merasa semangat, tidak merasa terbebani atau tidak merasa senang, bisa menambah wawasan lagi, bisa bertambah ilmunya. Ya kan kalau nggak bisa kan bisa tanya-tanya gitu.
Gini Bu Dia, saya di sini juga belajar sebagai supervisi. Coba Bu Dia, saran apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya sebagai supervisor? Ya, saran saya kalau bisa itu Bu Sriatun menjadi supervisor itu bisa 1 bulan sekali, karena untuk menambah semangat tadi dengan cara lebih maksimal lagi dalam pembuatan RPP. Ya, tidak hanya dengan saya, teman yang lain juga harus, ya, Bu Sriatun harus supervisor biar temannya punya semangat ya dalam pembelajaran gitu. Menurut saya itu. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Dia. Bu Dia, bagaimana menilai saya Bu Dia? Bagaimana menilai Bu Sriatun sebagai supervisor? Menurut saya Bu Sriatun ini orangnya ya tidak tegang. Saya di supervisi itu tidak tegang seperti waktu saya supervisi oleh pengawas. Kalau supervisi pengawas kan itu nanti nilainya masuk ke kepala sekolah. Jadi saya tuh agak tegang kalau supervisi sama Bu Sriatun, kan hanya teman sejawat, tapi juga bisa menambah semangat gitu sebagai motivasi saya untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya, terima kasih Bu Dia atas waktunya dalam kegiatan observasi pasca pembelajaran. Semoga panjenengan nanti dalam menyampaikan ilmu pembelajaran bermanfaat untuk siswa, untuk anak panjenengan, dan anak menjadi anak yang sukses, anak yang berguna bagi nusa dan agama. Dengan demikian, Bu Dia pun akan menjadi seorang tauladan, seorang guru yang bijaksana, seorang guru yang bisa menjadi harapan anak-anak. Ya, karena ini waktunya sudah agak panjang Bu Dia ya. Ya, ini untuk supervisi pasal ini saya sudah selesai. Ya, ini kita lanjut ngobrol yang biasa. Ngobrol santai gitu. Karena kita lama tidak jumpa. Karena kita setelah Lebaran libur hari raya. Nah, nanti kan kita biar lebih dekat, biar lebih akrab, biar kita berjalan dengan baik. Ya, ini tentang hal-hal yang umum, yang wajar, yang biasa. Karena untuk supervisi kelas kan sudah selesai. Dia kemarin waktu Idul Fitri kemana saja Bu Dia? Di rumahnya orang tua Bu Sriatun, di rumahnya orang tua, di rumahnya adik-adik kan semuanya datang. Biasanya kan yang tertua, orang tua kan sudah tidak ada, sehingga saya yang ngumpul di sana. Di sana sambil ke makamnya orang tua gitu. Sama Bojonegoro gitu. Iya. Bojonegoro. Kalau saya karena mertua saya dekat satu kecamatan, ya mudiknya hanya kecamatan saja, tidak mudik kemana-mana. Tapi kan Bu Sriatun kayaknya itu dilihat di story-nya itu jalan-jalan terus. Masa begitu Bu Dia? Ya, gimana Bu Dia ya? Nah, karena kita selama ini kan punya beban pekerjaan yang berat, yang dikejar target harus ini selesai, besok ini selesai, besok ini selesai. Ya, ada waktu luang kita sediakan untuk anak-anak kita. Kemudian ada piknik hanya itu buka SE. Biar nanti saat kita masuk kembali, kita pertanyaan hanya mengajak anak-anak ke yang terdekat saja dengan biaya yang dengan biaya yang ringan tetapi menyenangkan. Yang penting manfaatnya Bu Sriatun, tidak usah jauh-jauh. Manfaatnya untuk anak-anak dan diri kita sendiri. Tentunya kan nanti setelah kita masuk ke dalam kelas pembelajaran, diharapkan nanti kita di hadapan siswa juga good fresh. Anak-anak menerima kita dengan senang hati, menerima kita dengan hati yang bahagia, sehingga kan
saya kan saya membutuhkan. Iya. Setelah butuh Bapak Ibu guru pun ya, membutuhkan butuh siswa. Ya. Ya. Kemudian nanti ini setelah ini apa, setelah ada kegiatan ini ada kegiatan apa? Kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, betul begitu ya. Nah, sepertinya tadi ada perkumpulan kegiatan Ya. kelas lain ya, Bu Dia? Ya, ada rapat tadi. Saya dihubungi Bu Selatan itu masih rapat sains mengadakan studi banding di Madiun bersama wali murid dan Bapak Kepala Sekolah. Tadi rapat jam 8 Ke SMP mana, Bu? ke Madiun itu ke penerbangan, pusat penerbangan. Oh, Maus Pati, SMK Maus Ya, Pati. penerbangan itu ya. Rencananya itu. Nah, nitip bis dan nanti dirembuk masalah biaya akomodasinya berapa dengan wali murid. Seperti itu. Nah, rencana Bu Diah ke depannya gini, Bu. Bu Diah itu kan jangkauannya masih panjang, Ya. umurnya masih muda, punya harapan yang besar, punya harapan yang tinggi, Ya. cita-cita yang melambung. Ya. Kalau saya waktunya tinggal beberapa tahun. Nah, sama saja Bu Suryatno jaraknya wong. Ya, setelah ini Bu Diah mengikuti program CGP Bu Diah, nggih. Insya Allah. Ya. Bu Suryatno dengan saya termotivasi dengan Bu Suryatno ini ya. Kayaknya kok enak gitu mengikuti. Kalau enak enggak Bu Diah. Tidak enak. Maksudnya kita menambah wawasan. Ya, saya juga bisa implementasi ke siswa kan nanti untuk wawasannya itu ya. Maksudnya enaknya itu kita bisa punya banyak teman. Kan selain katanya ada lokakarya dari seluruh SMP di Bojonegoro, otomatis kan kita menambah ilmu, bisa nambah banyak teman, ya saling guyon-guyon, itu kan bisa menambah umur juga, silaturahmi, bisa memperpanjang umur, katanya gitu. Kelihatannya kok Bu Suryatno itu cara menghadapinya kok santai gitu, tidak terlalu tegang gitu. Nah, saya ingin belajar dari Bu Suryatno makanya. Saya sudah ketemu dia, saya menghadapi lagi dengan cara saya ambil hikmahnya saja. Memang ini tugas kita, pekerjaan dulu ya. Ya, kita harus melaksanakan dengan ikhlas, dengan enjoy, akhirnya kita semangat, kita pribadi. Iya, iya. Harus kita tugasnya banyak. Ya, saya juga tahu banyak. akhirnya kan harus ini memang pekerjaan saya, makanya saya harus enjoy dalam melaksanakannya. Nah, diikuti dengan enjoy kan, Iya. insya Allah kan, Insya Allah kita tidak terlalu berat. kalau kita sering membantu teman, insya Allah kita akan dibantu oleh teman. Pasti dapat bantuan dari teman. Iya, bisa datang. Saya selalu ketemu orang baik, dimanapun saya berada. Iya, bisa datang benar ya. Ya, alhamdulillah. Bu Diah ya, terima kasih atas waktunya pada kegiatan ini. Kita saling mendoakan semoga kita semuanya diberikan sehat. Amin. Itu juga dengan Bu Suryatno, keluarganya juga sehat, anaknya juga sehat, bapak ibunya juga sehat, saling mendoakan. Terus kita amal kita yang kita pada siswa itu menjadi amal yang baik, amal jariah, bermanfaat untuk mereka, untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih di atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.